Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu untuk saudaraku semua, pun untuk segenap bangsa Indonesia. Pertama-tama saya terima kasih sekali pada malam hari ini kita bisa hadir. Bukan hanya dihadiri oleh saudara kita, pun juga Bapak RT Karanglangit. Mungkin tidak tahu apa pernah kenal dengan yang bawa mic ini. Wong iki ya titik IM Langit. Tapi karena Bapak dari mulai tahun 82 sudah tidak di desa Karanglangit. Jadi Bapak keluar dari kampung Karanglangit itu tahun 82. Berapa tahun berarti ya? 40 tahun. 40 tahun. Berarti Bapak sekarang usianya masih 27. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Suwandi, Bapak Sekjen, Bapak Harun, Bapak Sekretaris, Bapak Gunawan, pun Bapak Kadip, Bapak Christian, Bapak Penasihat 1, Penasihat 2, sampai lali jenengnya aku. Bapak Mokamat Selamat, saya ngasih nama itu dulu, Mokamat itu punya sejarah, makanya masih gemporo kayak apa tak gendong itu. Soalnya nama Mokamat itu saya yang memberi. Pun Bapak Suhartono, pun juga Bapak Widodo, pun segenap saudara saya yang lain. Dan malam yang sedikit sejuk, tapi jangan khawatir. Yang kedua, saya ucapkan rasa terima kasih kepada saudara saya, anak saya, panggilannya mungkin wadanan di TV ya, namanya Panjul, tapi sesungguhnya namanya adalah Sumarwan. Terima kasih kepada Mas Sumarwan, istri pun keluarganya semua, yang mana sudi kiranya pada malam hari ini berkesempatan di mana RRI Rumah Rakyat Indonesia yang pada malam hari ini adalah mengenang lahirnya sang proklamator founding father, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pun tak lupa juga tepat di saat kita sedang memperingati hari itu, di mana yang namanya RRI Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa itu sedang mendapatkan wahyu kelegalitasan. Jadi itu wahyu. Jadi turun bahwa RRI itu bukan main-main, bukan abal-abal, bahwa RRI Tunas Bangsa adalah sudah diakui oleh negara. Pun bila mana saudara saya yang ada di Karanglangit mungkin selama ini tidak kenal dengan Bambang, karena desas-desus yang terdengar Bambang sekarang itu jadi dukun kondang. Kalau dulu mungkin ning se tinampi mungkin ya, tapi sekarang ninge se ditampi. Untuk itu Bapak juga tidak nyalakan, karena memang Bapak tinggal di Surabaya. Yang pertama, saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua diberi rahmat hidayah bisa hadir di sini di Desa Karanglangit. Pun tak lupa juga terima kasih sekali lagi kepada Bapak RT, yang mana sedikiranya berkumpul ikut menghadiri undangan dari RRI Tunas Bangsa, yang mana berkesempatan pada anak-anak kami yang namanya Bapak Sumarwan ya, Mas Panjul itu. Di situ kami merasa dihormati, dan perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Makanya kadang Bapak itu kalau disuruh bicara, kalau sudah bawa mic, iku gak koyok gombal mau maneh. Mbok masih bintangi papat, nih iku gak berbakti mengabdi kepada bangsa dan negara, ya tak sodok jeroane. Ya, karena hidup ini kita tinggal di mana. Makanya Bapak sering mengajarkan kepada anak-anak kami, kamu lahir adalah makhluk sosial, kamu lahir adalah wadah mulia. Niscaya kamu adalah wadah yang betul-betul dimuliakan oleh sesembahmu. Terserah. Selagi ada di Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, Bapak tidak pandang bulu
Anda dari mana berada, apa sukumu, apa keyakinanmu, apa bangsamu, kuncinya cuma satu. Anda hidup, saya hidup. Anda punya jiwa, saya punya jiwa. Dan Anda anak cucu nenek moyang leluhur, saya pun anak cucu nenek moyang leluhur. Bapak sakan. Makanya Bapak ini anti kebencian, anti perpecahan. Bapak ini cinta damai. Hidup Bapak berbakti mengabdi kepada bangsa dan negara. Misi-misi Bapak adalah mencintai dan menyayangi bangsanya. Makanya kalau Bapak melihat ada bangsa kami sekarang ini, Bapak ngeri. Karena masing-masing satuan di dalam berbangsa mendirikan bendera masing-masing, lupa dengan duduk kebangsaannya, sehingga memecah belah dengan kebencian, merasa paling baik dan paling benar dan paling kuasa. Bapak sebagai generasi tunas bangsa, Bapak sebagai rakyat tidak rela kalau bangsaku terpecah belah. Jadi ayo, kunci utama di dalam hidup adalah satu, rukun. Dengan rukun pasti damai. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubra. Tapi kenapa falsafah itu tidak pernah digali oleh anak-anak kami, bangsa kami, tentang sendi-sendi rukun? Rukun bukan berarti rukun kehidupan. Rukun bukan status sosial hidup. Tapi rukun adalah rukun jiwa, rukun hidup, rukun sejatinya manusia yang tidak bisa dipisah oleh apapun. Makanya pesan Bapak kepada anak-anak kami yang ada di dalam rumah rakyat Indonesia, satu, untuk kepingin menyatu dengan Bapak, lepaskan egomu, buang jauh-jauh egomu, hilangkan sifat keangkuhan, jauhkan diri dari ketakaburan, buang jauh-jauh dari sifat iri, benci, membedakan satu dengan yang lainnya. Karena hidup ini harus beragam. Dengan keberagaman hidup, itulah indah, itulah pelangi. Tanpa pohon, tanpa bunga-bunga nan indah pelangi, tidak akan melahirkan gahuman yang indah. Bangsa pun seperti itu. Tanpa keberagaman, di situ tidak ada keindahan di dalam unsur kehidupan, di dalam berbangsa dan bernegara. Dan kebetulan pada malam hari ini, kenapa kita harus mengenang kelahirannya Bung Karno? Bung Karno adalah sang putra fajar. Tapi sebetulnya bukan sang putra fajar. Tidak ada yang tahu Bung Karno adalah fajar menyingsing. Karena saat itu bangsa di dalam kegelapan. Negara dicengkeram oleh asing. Negara dicengkeram oleh penjajah. Bung Karno beserta kawan-kawan dan seluruh rakyat Indonesia dengan semangat sumpah pemudanya, putra-putri Yong-Yong dari Sabang sampai Merauke bersatu padu bela bangsa, bela negara. Itulah munculnya perjuangan, itulah munculnya sukarelawan, itulah munculnya pahlawan-pahlawan yang bisa meraih kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang ada di dalam negara tidak hanya dimerdekakan oleh satu golongan, satu kelompok, satu satuan, tapi ini kemerdekaan diraih oleh seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang mengedepankan kebersamaan daripada satuan golongan. Jadi blok-blok kepentingan pribadi satuan golongan harus dikikis dari muka bumi pertiwi Indonesia. Itulah nanti yang membuat carut-marut perpecahan di dalam berbangsa dan bernegara. Makanya Bapak selalu generasi penerus, Bapak akan bangkitkan jiwa-jiwa beliaunya, harapan jiwa-jiwa Bung Karno, jiwa-jiwa pahlawan menyatu di dalam segenap saudaraku RRI tunas bangsa. Pun juga harapannya jiwa-jiwa pahlawan menyatu ke dalam segenap seluruh bangsa Indonesia yang nantinya sebentar lagi Anda nanti akan mendapatkan suatu ikrar bahwa seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus berani bela bangsa, bela negara. Jangan pernah membenci bangsamu saat kamu masih tinggal di dalam satu negara. Dan jangan pernah kamu merongrong negara kalau kamu duduk sebagai rakyat Indonesia.
dan kamu wajib ikut menjaga persatuan dan kesatuan demi kebersamaan. Ciptakan negara damai, bangsa tentram, rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan secara merata. Dengan itu RRI Tunas Bangsa nanti akan kemana-mana. Makanya kemarin dimulai dari Bali, harus mengembalikan keutuhan. Sekarang dari Lamongan, semua harus dimulai. Walaupun kita berangkat dari rakyat jelata, kita bukan orang organisasi yang duduknya di dalam kelompok satuan beda-beda, tapi kita adalah sekumpulan rakyat jelata yang panggilan jiwa murni untuk mendudukan misi-misi di dalam kelembagaan sosial, kemanusiaan, kebangsaan. Dan disitulah nanti kita akan wujudkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Kita mulai dari Lamongan, saudara kita Lamongan, ayo nanti bangkit bersama. Dimulai kalau di kampung, saya pesan ya, jagalah ketertiban. Kedua, jagalah kerukunan dalam berwarga. Ketiga, hormatilah yang namanya perangkat-perangkat desa sebagai perwakilan. Jadi kunci utama adalah menghormati, menjaga, dan merukuni di mana kita tinggal. Makanya saya beri contoh, kalau di desa harus bisa jaga desanya. Ben desone duwe pamor, hormatilah perangkat desanya, ben berwibawa. Rukunlah dengan semua warganya, biar mengadakan kegiatan apapun guyup rukun, sayuk saiyek saeko proyo, tidak ada satu sama lain saling bersinggungan, semua adalah tercipta bersama. Itu harapan saya untuk saudara saya yang di Lamongan, khususnya di desa Karanglangit. Jadi camkan bahasa bapak ini, tidak boleh angku, tidak boleh ego, harus merambah semana, nak guyup, nak dulur dengan siapapun. Walaupun kalian dikucilkan, dibenci, jangan didengar, karena mereka memang tidak tahu. Jadi orang kalau tidak tahu mesti menghakimi, orang tidak tahu bertanya-tanya, orang tidak tahu mesti salah sangka. Tapi tolong kasih tahu dengan penuh kasih sayang, dengan kepribadian bijak. Tunjukkan sopan santun kalian kalau kalian ikut bagian dari keluarga besar Rumah Rakyat Indonesia. Lembah mana sopan santun, ramah tamah dengan siapapun, nggak boleh ego. Ini mulai sekarang. Jadi gue kena seleksi, bapak kamelok-melok loh ya. Makanya bapak ini selama ini, bapak ini manusia yang paling sakit di bumi pertiwi. Di kampung dulu seperti apa bapak menolong orang, bapak tidak pernah minta uang, bapak tidak pernah minta apa-apa. Apa yang terjadi? Bapak dipitnah di seluruh desa Karanglangit, tapi bapak tersenyum, bapak nggak apa-apa, karena memang bapak menyadari mereka semua tidak salah, karena memang tidak mengerti. Makanya bapak ini orang yang super sadar dan menyadari. Makanya pesan bapak, ayo duduk sebagai manusia yang bijaksana, berpijaklah pada sendi-sendi yang mana sudah dibina oleh pembina. Ayo kita bermasyarakat guyup rukun, dan ayo kita bela bangsa, bela negara, jaga persatuan dan keutuhan. Jangan sampai bangsa ini bercerai-berai, jangan sampai negara ini keruh. Ayo kita mulai dari akar rumput. Bahkan bapak saat sekarang kalau bapak di panggung, bapak itu ibaratnya bawa apa ya? Bawa pena tajam kepada segenap orang yang selama ini mengaku duduk di dalam kenegaraan, tapi ternyata semua itu yang ada cuma pekerja. Mereka mendapatkan gaji, tapi sulit menemukan sosok-sosok yang belum betul-betul berbakti, mengabdi, merasa bertanggung jawab atas keberadaan pahlawannya, merasa bertanggung jawab atas para leluhurnya, dan merasa punya tanggung jawab untuk generasi anak bangsanya, ya anak cucunya. Jadi bapak itu kepingin cari yang berbakti, mengabdi secara tulus. Hampir semuanya itu pekerja, mendapatkan gaji.
Nah, dari Rumah Rakyat Indonesia, kenapa kita yang rakyat jelata, Bapak menggebu-gebu, Bapak tunjukkan bahwa kami yang punya negara, kami yang punya bangsa, dan kami yang punya bumi pertiwi. Makanya status rakyat itu tidak kenal purna. Status rakyat itu dari lahir dan hidup sampai kembali, dia tetap memiliki bangsa, memiliki negara, dan memiliki segala-galanya. Makanya suara rakyat, suara Tuhan. Jadi saat sekarang kita tidak boleh takut menyuarakan kebenaran. Tapi kebenaran bukan kepentingan satuan, golongan, kelompok maupun diri sendiri. Tapi kebenaran yang kita suarakan demi untuk semuanya. Jadi kita rela dicaci maki asal kita sudah bisa menyuarakan bahwa benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau sudah kenal dengan Pak Pembina Rumah Rakyat Indonesia, khususnya anak-anak kami, jauhkan sifat iri, jauhkan sifat benci, jauhkan sifat takabur, dan jangan punya embrio-embrio perpecahan kebencian dengan sesama. Percuma kalian punya Tuhan kalau kalian dengan manusia benci, dan percuma kamu duduk sebagai bangsa tapi kalau dengan bangsamu sendiri kamu membenci. Lah itu pedoman harus dipegang. Sayangilah sesamamu, niscaya sesembahamu Tuhanmu akan utuh dalam menyayangimu. Itu pesan saya. Jadi tidak ada kata benar. Kita semua ini adalah tempatnya salah. Jadi kita tinggal di bumi, di dunia ini tempatnya salah. Bagaimana kita berbenah diri, niscaya kita masuk dimanapun berada, melahirkan, diterima benar oleh siapapun, walaupun kita dipandang tidak benar, tapi kita bisa melahirkan sesuatu yang benar oleh siapapun. Itu saja yang Bapak sampaikan. Jadi jangan lupa semangat, jiwa pahlawan, khususnya semangat jiwa Bung Karno, dan khususnya kesyukuran, puji syukur rahmatil alamin yang mana Rumah Rakyat Indonesia saat sekarang sudah legalitas dan disahkan oleh negara. Itu akhir kata apa yang saya sampaikan. Bila mana kepingin ketemu Bapak, siapapun yang di Karang Langit itu jadi dulurku kabeh, dulure mak, dulure bapakku kabeh. Tapi Bapak setiap di Karang Langit situ gak ono sing nongol. Tapi Bapak tidak apa-apa, karena memang mereka tidak tahu kenapa sungkan atau takut. Mungkin Bapak dewi jarang ngatus, mungkin nambune gak enak. Tuh Bapak dewi gak tahu ngesai duwe akeh, wong Bapak gak nyambut gawe, mungkin yo gak iso wewe, mungkin Bapak gak iso nyenengno. Tapi Bapak menyadari warga Karang Langit, saya doakan semua perangkat mulai berwibawa, desa Karang Langit muncul pamornya, dan warga Karang Langit punya berukun saya keproyo. Akhir salam saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!